Makin yakin gue. Ya ini kalau bisa begini ini kan mainannya mainan bisnis, angka duit. Yang mana harga tinggi? Gue punya minyak, kalau gue nggak mau jual dalam negeri, kenapa lu? Gue mau jual keluar, harganya mahal. Gue yang target kan gitu. Nanti yang impor jual lagi dalam. Ah, udahlah, udah ini bisnisnya bukan cuma bisnis kesehatan, ini sampai sampai ke masalah minyak. Guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. No, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, masalahnya diselesaikan dengan baik, rezeki lancar insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kalian itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera ditemukan obatnya sehingga kalian kembali seperti sedia kala, amin. Ya, kalau udah sakit nggak usah bingung, ya nggak usah bingung, nggak usah panik. Karena memang manusia itu ya tempatnya sakit. Manusia yang nggak pernah sakit cuma Fir'aun sayang. Ya jangan takut kalau sakit lah. Kalaupun harus meninggal dunia ya berarti kita meninggal dunia. Udah waktunya ya, mau dimicin nggak dimicin, kalau waktunya mati ya mati. Nah, semasa hidup ini gunakanlah kita dengan keimanan kita menjalani kehidupan ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, masuk ke konten gua kali ini ada berita dari CNBC, rada menggelitik, apa ini namanya, pikiran gue gitu. Ini belum gue baca, gue screenshot dulu ya, kita baca sama-sama nih beritanya nih. RI, Republik Indonesia, impor minyak goreng 4.000 ton di awal 2022. Negara dengan penghasil CPO minyak gorengnya impor. Untuk apa itu impor ya? Segala sesuatu itu kan dilakukan dengan alasan ya.
Alasannya apa nih? Kita masih belum tahu apa alasannya. Kita baca dulu ya, biar ajib kita bisa mereaksi. Sekali lagi, kita ini nggak cuma baca berita, tapi mereaksi. Jakarta, CNBC, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rutin mengimpor minyak goreng nabati. Minyak goreng nabati adalah minyak yang terbuat dari ekstrak tumbuhan atau sayuran seperti kelapa, kelapa sawit, jagung, kacang, hingga buah zaitun. Dari data BPS, sepanjang 2021, impor minyak goreng nabati tercatat 56,43 juta kilogram. Realisasi ini naik 3,04% dibandingkan impor selama 2020. Makin banyak impor. Kenapa impor ya? Kan minyak Indonesia tertinggi ya. Nilai impor minyak goreng pada tahun lalu mencapai 93,3 juta US dollar atau 1,34 triliun dengan kurs 14.408. Nilai ini naik 38,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, impor minyak goreng berasal dari 5 negara utama, terbesar dari negara tetangga Malaysia sebanyak 19,26 juta. Dan kemudian disusul dari negara Thailand sebanyak 16,5 juta kilogram. Ya, Thailand sama Malaysia masih Asia Tenggara, memang letak geografisnya masih sama ya. Tapi buat apa ya impor ya? Kan Pak Jokowi dikit-dikit dulu bilang nggak boleh impor ya. Ini banyak banget loh keran impor dibuka. Selanjutnya, impor berasal dari Australia dengan volume sebanyak 6 juta kilogram, serta dari Spanyol sebanyak 1,3 juta kilogram, dan Italia sebanyak 1,29 juta kilogram. Impor dari negara Eropa lagi. Bingung gue ya. Kita kalau mau jual apa-apa ke sana mahal mestinya ya. Ini kita ngimpor. Italia gue tahunya mode. Ya, tapi ini, wah, informasi penting ini. Pertanyaannya itu, ngapain impor? Woi. Sementara itu pada Januari 2022, impor minyak goreng nabati tercatat sebanyak 4,42 juta kilogram. Jumlah ini naik 4,37% dibandingkan Januari 2021 sebanyak 4,23 juta kilogram. Lah, makin tinggi impor tapi kenapa minyak jarang? Untuk nilai impor minyak pada Januari 2022 tercatat sebesar 8,2 juta US dollar atau naik 42,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Enggak, pertanyaannya ini ngapain impor gitu? Rakyat Indonesia ini lagi menjerit, Indonesia penghasil minyak sawit terbesar dunia, kenapa barangnya langka dan langka di pasaran? Terus ini impor, ya impor loh, ini bukan ekspor. Impor. Dan yang ada diekspor. Lah terus ini yang bermain ini apa Pak Menteri Perdagangan? Kira-kira ini apakah warga yang bermain gitu Pak? Ini siapa ini? Ini yang bisa impor ekspor begini ini siapa? Impor lo ini dijual keluar. Beli dari luar, minta maaf, beli dari luar, dari negara Malaysia, Thailand. Ya, walaupun itu susah masuk akal sih Malaysia, Thailand karena besaran Indonesia untuk urusan kelapa sawitnya. Ngapain impor? Yang lebih parah lagi impor dari Italia. Nih, kenapa sih ya negara gue ya? Ini negara dijalankan atas makin yakin gue nih ya, bahwasannya kecurigaan gue tentang adanya negara ini dijalankan lewat oligarki. Makin yakin gue lah, ini bisnis begini guys. Ya, udahlah ya. Aduh, lu nggak ngelihat apa ya minyak orang antrinya seperti itu ya? Aduh, ya udah guys ya, ini berita menyesakkan banget ya. Impor.
4 juta kilogram, 4.000 ton. Impor, terus kemana tuh barang? Udah impor, kan jadi kesannya tuh kayak CPO-nya diproduksi terus nyari harga tinggi. Jadi buat kepentingan masyarakat dulu lah, jangan cari harga-harga dulu. Kalau udah ada harga-harga ini bisnis, ya jangan mainan harga dulu. Rakyat itu penting, itu minyak goreng untuk menjalankan roda perekonomian di dalam. Makanya kalau punya kebun kelapa sawit seperti ini, kalau gue pemerintah, kalau gue kan nggak mungkin juga gue jadi pemerintah. Kalau gue pemerintah, ya kelapa sawit itu kan itu tanah kita ditanemin kelapa sawit di kita. Itu waktu pembukaan lahan, ngorbanin kita, pemanasan global apa semua, hutan kebakar, ya sudah jadi itu dibikin aturan, nggak boleh jual keluar, penuhin dulu kebutuhan dalam negeri. Itu biaya produksinya berapa? Pasti murah. Ya, penuhin dulu kebutuhan dalam negeri, baru kalau cukup ada lebih baru impor, kalau kurang baru ekspor. Kalau lebih baru ekspor, kalau kurang baru impor. Diatur yang benar gitu negara ini ya, apa gimana nggak diatur ya? Ini bisa impor, bisa ekspor seenaknya tergantung harga. Kan gue yang punya perusahaan, pasti gitu. Ini kan modal-modal gue, tanah-tanah gue. Gue mau apain terserah gue, kan begitu itu oligarki. Tapi kalau ini berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya hasil kelapa sawit itu dikontrol gitu, CPO-nya kemana, jadi minyaknya kemana, setelah jadi minyaknya kemana, penuhin dulu kebutuhan untuk dalam negeri, kalau lebih baru kita ekspor keluar, kalau kurang baru kita impor. Ini kagak ya bisa sekena-kena ya, hebat loh. Oligarki emang hebat. Makin yakin gue, ya ini kalau bisa begini, ini kan mainannya mainan bisnis, angka duit. Yang mana harga tinggi? Gue punya minyak, kalau gue nggak mau jual dalam negeri, kenapa lu? Gue mau jual keluar, harganya mahal. Gue yang target, kan gitu. Nanti yang impor, jual lagi dalam. Udah, ini bisnisnya bukan cuma bisnis kesehatan, ini sampai ke masalah minyak. Bisnisnya sampai masalah minyak kayaknya ya. Wow, keren lu ya bangsa gue. Nah ya gitu aja ya, Jumat berkah buat semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Kalian sadar ya rakyat Indonesia, kita sedang dibisnisin sama oligarki ini. Kayaknya minyak goreng ini pun ya campur tangan oligarki sangat kuat di sini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Iyalah. Loh kalau umpamanya gue pemerintahnya nggak diatur oligarki, kan bisa gue bilang stop impor, nggak ada impor. Yang di dalam sini, ayo, yang di dalam sini penuhin dulu kebutuhan dalam negeri, baru diekspor. Nah begitu. Itu kalau pemerintahnya punya integritas untuk rakyat Indonesia. Nah rakyat sadar ya. Dah gitu aja. Kalian kadang-kadang rakyat yang minta maaf gue, untuk antri minyak bisa turun rame-rame. Nah tapi untuk menyuarakan kebenaran, untuk aksi demo, kalian nggak berani turun. Waduh, adik-adik mahasiswa mana juga. Udahlah. Ya udah, nah sekarang lo tahu ya. Tuh, negara kayaknya sedang disetir oleh oligarki untuk kebijakannya. Lo lihat tuh. Bisa impor gampang, impor 4 juta kilogram, 4.000 ton impor, dan masih jarang minyaknya. Sampai di sini spekulan harga. Terus fungsinya pemerintah apa? Kalau udah dapat ceperan ya, impor itu kan dapat ceperan ya. Masa begitu mengatur negara? Ya Allah, udah ya, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini amat ya negara ya oligarki. Rakyat, bangun deh lu. Mahasiswa bangun dong. Jangan tidur aja lu. Kita perlu turun ke jalan.